Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelahnya, seseorang pun bertanya, jadi di mana Raja Nokrim saat ini? Chungmin pun menjawab, oh ia tengah beristirahat. Ya, setelah mendengar beberapa penjelasan dari Chungmyun, Baekjun pun yakin bahwa ia memiliki nasib yang sangat-sangat sial karena harus berurusan dengan Chungmyun. Tapi setidaknya permasalahannya telah terselesaikan. Chungmyun menanggapinya, apanya yang terselesaikan? Aku masih harus mengatur pendapatanku di masa depan. Yang dimaksud adalah pembayaran pil dari Raja Nokrim. Mendengar hal tersebut membuat Baekjun merasa lebih kasihan lagi kepada Im Sobyong. Ia pun berkata, setidaknya jangan terlalu keras kepadanya. Dan Chungmyun, apa yang kau bawa di dalam karung itu? Bukankah itu berasal dari ruangan obat? Chungmyun menjawab, oh ini adalah pil, jadi kumpulkan seluruh murid-murid. Baekjun menanggapinya, tapi mereka tengah berlatih. Chungmyun menjawab, kumpulkan saja, mereka akan mengalami pertarungan nyata. Jadi jangan sia-siakan waktu. Mereka harus menjadi sedikit berkembang agar tidak mati di dalam pertarungan. Pada akhirnya, Baekjun pun hanya bisa mengangguk dan mengumpulkan murid-murid. Beberapa saat setelahnya, seluruh murid telah berkumpul. Tepat di hadapannya ada Chungmyun, pimpinan sekte, dan para penatua. Tapi ada pemandangan yang sedikit aneh jika dilihat dari sudut pandang sekte besar lainnya. Tepat di atas meja ada banyak pil tersebar. Ya, itu adalah pil vitalitas jiwa yang baru saja dibuat oleh Chungmyun, tapi nampak sangat tidak berharga seperti makanan anjing. Tapi anehnya murid-murid Gunung Hua sama sekali tidak merasa aneh terkait dengan hal tersebut. Mungkin karena mereka pernah mengkonsumsinya sekali. Tapi pertanyaannya, apakah itu biasa terjadi di sekte-sekte besar? Dan tentu saja jawabannya tidak. Bahkan untuk bisa meminum satu pil saja biasanya hanya diberikan kepada orang-orang berbakat dan tidak untuk setiap murid. Tapi yang lebih aneh lagi, Chungmyun memegang sebuah botol dengan sangat hati-hati. Bahkan murid-murid sampai menganggap apakah botol tersebut lebih berharga daripada pil vitalitas jiwa? Dan apakah itu alkohol? Tapi bukan itu jawabannya. Chungmyun terlihat nampak sangat pusing karena di dalam botol tersebut adalah cairan yang sangat berharga. Lalu cairan tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam pil vitalitas jiwa, tapi hanya satu tetes saja. Itulah yang membuat Chungmyun jengkel karena prosesnya sangat melelahkan. Pimpinan sekte yang melihat hal tersebut bahkan sampai bertanya, apakah kau perlu melakukannya? Chungmyun menjawab, pimpinan sekte, apakah kau tahu apa ini? Ya, pimpinan sekte mengetahuinya, itu adalah minyak hijau. Cairan yang mungkin lebih berharga dibandingkan dengan pil vitalitas jiwa. Bahkan hanya satu tetes saja bisa memberikan dampak yang sangat signifikan kepada orang yang mengkonsumsinya. Oleh sebab itulah Chungmyun nampak sangat hati-hati dalam memasukkan cairan tersebut ke dalam pil vitalitas jiwa. Chungmyun menyatakan jika ini sangat perlu agar murid-murid bisa berkembang lebih cepat, dan itu juga untuk meminimalisir hal-hal buruk yang terjadi di masa depan. Apalagi mereka akan segera mengalami pertempuran nyata. Lalu Chungmyun pun memasukkan 2 tetes ke salah satu dari pil. Hyunjong berkata, bukankah itu kelebihan? Chungmyun menjawab, oh aku masukkan 2 tetes ke beberapa pil ini untuk pimpinan sekte dan juga para penatua. Ya, Hyunjong nampak tersentuh dengan hal tersebut, tapi menurutnya lebih baik diberikan kepada murid-murid karena mereka sudah tua. Takutnya itu tidak terlalu berguna. Chungmyun menjelaskan, apakah Anda tidak tahu jika mengkonsumsi minyak ini sedikit lebih banyak bisa
bisa memperpanjang umur? Oh, masih ada beberapa tetes lagi di dalam botol. Perlukah aku menambahkannya? Mendengar hal tersebut, Hyunjong langsung terbatuk lalu berkata, jika begitu, baiklah, maka aku akan menerimanya. Setelah prosesi selesai, Hyunjong pun mulai berpidato di hadapan murid-murid yang intinya mereka harus berterima kasih karena pil tersebut didapatkan dalam proses yang sangat luar biasa di Istana Laut Utara. Dan murid-murid mulai berterima kasih kepada Chungmyun. Terima kasih Chungmyun. Chungmyun, kau sangat hebat. Ya, sorak-sorai terdengar jelas. Tapi apa yang terjadi setelahnya membuat ekspresi murid-murid berubah. Chungmyun berkata, kalian harus mengkonsumsi pil ini dengan baik. Hanya dengan itu, kalian bisa bertahan hidup. Dan senyum licik terlihat jelas di wajah Baekjun dan murid-murid lainnya yang pergi ke Istana Laut Utara. Seolah-olah mereka tengah menunggu momentum ini. Di sisi lain, Im Sobyong yang baru saja terbangun dari istirahatnya merasakan jika tubuhnya benar-benar berbeda dari tubuhnya sebelumnya. Saat ini tubuhnya seperti dipenuhi dengan vitalitas. Tapi entah kenapa ia malah menangis. Padahal tubuhnya jauh lebih baik. Dan tentu saja itu semua karena ia harus berurusan dengan iblis Chungmyun. Dan kala itu ia nampak sangat menyesal. Seharusnya ia mengindahkan nasihat dari orang-orangnya untuk tidak pergi ke Gunung Hua. Tapi inilah yang ia dapat saat ini. Walaupun tubuhnya perlahan membaik, tapi ia juga tidak bisa lepas dari ikatan Chungmyun yang jelas-jelas memegang pil yang ia butuhkan, yang artinya hidupnya akan menjadi lebih berat bahkan sebelum dirinya diobati. Dan setelahnya tiba-tiba terdengar sebuah benturan besar. Im Sobyong langsung menarik selimutnya dan tanpa ia sadari selimut tersebut langsung terpental. Nampaknya Im Sobyong belum sepenuhnya bisa mengatur kekuatannya setelah tubuhnya perlahan pulih. Lalu ia pun keluar ruangan untuk melihat apa yang tengah terjadi. Dan saat itulah ia melihat seorang murid terpental. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa murid yang terpental lainnya. Im Sobyong nampak heran. Ia bergumam, apakah Gunung Hua diserang? Tapi pemikirannya langsung berubah tak kala mengetahui jika yang menyerang murid-murid tersebut adalah Baekjun. Tapi yang lebih aneh, mereka yang baru saja terpental langsung bangkit dengan wajah sangat marah. Mereka bahkan juga berkata, "Senior, lihat saja, aku pasti akan menghajarmu. Kalian semua, mari kepung Senior Baekjun. Setidaknya salah satu serangan kita harus mendarat." Lalu Baekjun menanggapinya, "Oh, jadi itu yang kalian rencanakan? Tapi sayangnya bahkan 1 dekade masih terlalu cepat untuk kalian bisa menyentuhku." Murid-murid pun langsung bergegas untuk menyerang Chungmyun. Kejadian yang sama juga terjadi di sisi lainnya. Nampak Jogul tengah menghajar murid-murid lainnya. Dan murid-murid tersebut sama sekali tidak tumbang. Mereka malah nampak sangat kesal. Seseorang berkata, "Dasar bajingan, lihat saja, aku pasti akan membunuhmu." Ya, itu adalah pemandangan yang aneh dari sudut pandang Im Sobyong. Apakah ini adalah pelatihan yang normal? Tentu saja tidak. Bahkan bagi Nokrim sekaligus. Dan saat itulah terdengar suara, "Oh, jadi kau ada di sini?" Dan ternyata itu adalah Chungmyun yang sedang menonton pertarungan anak-anak dari atas atap sambil meminum alkohol. Itu tentunya membuat Im Sobyong terkejut karena ia sama sekali tidak bisa menyadari hawa keberadaannya. Padahal Im Sobyong juga tengah bersiaga. Itu artinya Chungmyun jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Memikirkannya
hanya saja sudah membuat dirinya takut. Karena jika demikian, siapa yang bisa mengalahkan monster tersebut di masa depan? Lalu Im So-byung pun menghampiri Chung Myun dan bertanya, bukankah pelatihan ini terlalu berlebihan? Kau seharusnya tahu tubuh anak-anak itu masih rentan. Chung Myun menanggapinya, tenang saja, apakah kau melihat ada dari mereka yang terluka parah? Dan anehnya, Im So-byung baru menyadari hal tersebut. Walaupun murid-murid terpental dan dihajar habis-habisan, ia masih belum melihat jika ada orang yang terluka parah. Chung Myun kembali berkata, itu berarti pil yang aku berikan tidak terbuang sia-sia. Mendengar hal tersebut membuat Im So-byung lebih terkejut. Jadi kau memberikan pil yang sama kepada anak-anak? Chung Myun menanggapinya, ya mereka sedikit lebih beruntung daripadamu. Yang artinya itu pil lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Im So-byung. Tentunya Im So-byung ingin memprotes, tapi Chung Myun mengalihkan pembicaraan. Dan dari pembicaraan tersebut Im So-byung akhirnya tahu bahwa ini bukan pertama kalinya murid-murid mendapatkan pil. Dan Chung Myun membenarkan ini adalah kedua kalinya. Tentunya itu adalah fakta yang sangat menakjubkan. Siapa sekte di dunia ini yang memberikan 2 pil sekaligus kepada murid-murid biasa? Bahkan keluarga Tang ataupun Shaolin tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Lalu dari pengamatan Im So-byung kala itu bisa dipastikan walaupun teknik pedang mirip murid-murid Gunung Hua belum matang, tapi kekuatan fisik mereka bahkan mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan 10 sekte besar, yang artinya ia harus mengevaluasi penilaian terhadap Gunung Hua. Lalu Chung Myun berkata, jadi bagaimana menurutmu terkait dengan Gunung Hua? Tentunya itu membuat Im So-byung heran. Apa maksudmu? Chung Myun berkata, kau tidak mungkin ke sini hanya untuk meminta pil bukan? Pasti kau ingin mengukur langsung bagaimana kekuatan Gunung Hua saat ini. Di dalam hatinya Im So-byung bergumam, dasar iblis licik. Ia benar-benar cepat bisa memahami situasinya. Jika orang lain menganggap Chung Myun hanyalah bocah nakal biasa, maka mereka salah. Im So-byung sendiri menyadari bahwa di antara orang-orang yang pernah ia temui, Chung Myun lah yang paling sulit ia baca. Lalu Im So-byung menjawab, jika begitu, bagaimana Nokrim menurutmu? Apakah Nokrim seperti busur panah yang jika sudah mencapai targetnya akan dibuang? Chung Myun menjawab, sepertinya kau salah paham. Aku tidak menggunakan busur panah yang kotor. Mereka pun mulai berbincang terkait bagaimana kemungkinan hubungan mereka di masa depan. Tapi lagi-lagi Chung Myun mengalihkan pembicaraan. Kini ia membahas hal yang pernah ia singgung sebelumnya, yaitu benarkah memang ada bandit nakal yang sulit untuk diurus? Aku tahu walaupun mereka adalah bawahanmu, tapi Nokrim masih menghormati yang kuat. Jadi serahkan saja pada kami. Aku yakin kita semua tidak ada yang dirugikan. Mendengar hal tersebut, Im So-byung hanya bisa menghela napas dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.